Assalamualaikum. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kalian akan mempelajari bab baru yaitu bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Setiap hari kamu tentu sering mengamati lingkungan di sekitarmu. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitarmu? Apakah kamu tahu apa itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan adalah suatu proses masuknya polutan atau zat yang berupa zat kimia, fisika, maupun biologi ke dalam suatu lingkungan yang dapat menyebabkan turunnya mutu dan kualitas lingkungan serta menyebabkan fungsi lingkungan terganggu. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup atau disebut dengan polutan. Jadi, polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Kapan suatu zat dikatakan polutan? Nah, ada 3. Yang pertama adalah jika kadarnya melebihi batas normal atau diambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan zat pencemarannya, maka pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pencemaran kimiawi, yaitu pencemaran lingkungan karena dipengaruhi oleh zat kimia. Yang kedua adalah pencemaran fisika, yaitu pencemaran lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya zat padat, zat cair, maupun zat gas. Yang ketiga adalah pencemaran biologis, yaitu pencemaran lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai macam mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Sedangkan berdasarkan lingkungan yang terkena polutan, maka pencemaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua adalah pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, benda, makhluk hidup, atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Pencemaran air yang semakin marak membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa ciri yang dapat diamati pada air yang tercemar. Yang pertama adalah perubahan pH. Air yang tidak tercemar memiliki pH antara 6,7 hingga 7,2. Perubahan pH air dapat terjadi akibat masuknya limbah atau bahan pencemar ke dalam air sehingga air menjadi tercemar. Yang kedua adalah perubahan warna, rasa, dan bau. Air bersih yang tidak tercemar memiliki warna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Perubahan warna, bau, dan rasa pada air dapat terjadi akibat masuknya pencemar atau polutan ke dalam air, baik yang berasal dari limbah organik maupun anorganik. Sedangkan yang ketiga adalah adanya perubahan suhu air. Air bersuhu tinggi yang dibuang oleh pabrik industri ke sungai dapat meningkatkan suhu air sungai. Akibatnya, kandungan oksigen dalam air sungai berkurang sehingga mengganggu ekosistem yang berada di dalam air sungai. Yang keempat adalah air dari pabrik yang membawa sejumlah padatan itu akan biasanya menimbulkan timbulnya endapan dan bahan terlarut. Nah, air dari pabrik tersebut akan membawa sejumlah padatan dan partikel baik yang larut maupun yang mengendap. Endapan dan bahan terlarut dalam air yang berasal dari buangan pabrik mengandung senyawa kimia beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
Selain itu, endapan dari bahan kimia terlarut dalam air dapat menghalangi masuknya sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan ciri yang terakhir adalah adanya mikroba patogen. Mikroorganisme di dalam air berguna untuk menguraikan bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air. Apabila bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air semakin banyak, maka jumlah mikroorganisme pun akan berkembang biak semakin banyak. Di antara mikroorganisme tersebut memungkinkan adanya mikroba patogen, yaitu mikroba pembawa penyakit, seperti bakteri koli dan virus. Itu adalah beberapa ciri air yang tercemar. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab pencemaran air. Ada 3 faktor secara umum yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama itu adalah limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga menghasilkan limbah, misalnya sampah dan air yang mengandung deterjen. Limbah rumah tangga yang masuk ke dalam perairan menyebabkan perairan tersebut dapat tercemar. Di perairan, sampah akan diuraikan oleh mikroorganisme air. Akibat proses tersebut, kadar oksigen dalam air akan menurun. Menurunnya oksigen sangat merugikan makhluk hidup yang ada di dalam air tersebut. Yang kedua adalah limbah industri. Nah, limbah industri berasal dari sisa industri. Limbah yang dibuang ke perairan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu dengan sempurna dapat menyebabkan mencemari lingkungan perairan. Dalam industri, air biasa dipergunakan untuk bahan pelarut maupun sebagai pendingin mesin, sehingga air limbah industri mengandung zat-zat logam berat dan panas. Misalnya, air raksa, kadmium, dan timbal. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa pemupukan yang berlebihan, tumpahan ataupun penyemprotan yang berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida. Limbah pestisida dan herbisida mempunyai sifat kimia yang stabil, yaitu tidak terurai di dalam sehingga zat tersebut akan mengendap di dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut, dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme-organisme yang hidup di dalamnya. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan. Akibatnya, perairan ditumbuhi ganggang dengan subur atau yang dikenal dengan blooming alga. Penggunaan insektisida atau racun serangga yang berlebihan dan digunakan terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lahan pertanian. Sekarang, kita masuk ke dampak pencemaran air. Ada beberapa dampak pencemaran air. Nah, ini yang pertama adalah banjir. Nah, dampak dari pencemaran air yaitu banjir akibat dari menumpuknya sampah di perairan yang dapat menghambat arus air. Pada musim penghujan, di mana sungai tak mampu menampung pertambahan debit air yang masuk akibat adanya sumbatan sampah. Oleh karena itu, banjir pun tak dapat dihindari. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Nah, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh pencemaran air, seperti virus hepatitis A, kemudian ada kolera, diare, ada disentri, dan lainnya. Yang ketiga adalah rusaknya ekosistem. Air merupakan habitat bagi organisme perairan, seperti ikan, golongan invertebrata, tumbuhan air, dan lainnya. Air yang tercemar dapat merusak keseimbangan ekosistem yang artinya mengancam kehidupan organisme perairan. Dan yang terakhir dampaknya adalah estetika, yaitu dengan meningkatnya jumlah zat organik dibuang ke lingkungan air, maka akan semakin tercemar perairan. Biasanya ditandai dengan bau yang sangat menyengat dan tumpukan yang sangat tinggi yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak
juga dapat mengurangi estetika lingkungan atau pemandangan menjadi tidak indah. Untuk mencegah dampak pencemaran air, maka ada beberapa cara penanggulangan pencemaran air. Nah, cara penanggulangan pencemaran air tersebut yaitu bisa dilihat ada beberapa. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Dalam kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Dan yang kedua adalah pengelolaan ekstreta. Ekstreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekstreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekstreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekstreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke dalam pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Nah, untuk mencegah meresapnya air limbah ekstreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya tidak menimbulkan bau. Sederhana, jauh dari jangkauan serangga oleh pemakainya. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga, khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah dengan melakukan 4R. Yang pertama adalah recycle atau pendaur ulangan, yaitu proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas seperti sirup dan dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga adalah reduce. Adalah pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja. Dan yang terakhir adalah repair. Artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Yang ketiga adalah IPAL atau kependekan dari instalasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, yaitu pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan yang terakhir, tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Itu dia cara penanggulangan pencemaran air. Sekarang kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan ke lapisan udara atau atmosfer yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara. Dalam keadaan normal, udara mengandung sejumlah unsur gas dengan komposisi yang seimbang. Nah, unsur-unsur tersebut diantara nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, serta unsur lainnya dengan jumlah yang relatif kecil. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
Yang pertama adalah aktivitas alam dan aktivitas manusia. Untuk aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer, yaitu kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, ada bencana seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Dan yang terakhir ada kebakaran hutan yang terjadi akibat atau akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Sedangkan yang kedua adalah faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Seperti pembakaran sampah, asap industri, kendaraan, dan rokok, serta senyawa buangan CFC. Oke, itu dia adalah faktor pencemaran udara. Nah, sekarang ada beberapa polutan pencemaran udara, yaitu ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorkarbon atau biasa disingkat CFC, kemudian ada partikulat, terus ada hidrokarbon, dan yang terakhir ada timbal. Selanjutnya, kita akan membahas dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah terganggunya pertumbuhan tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Sedangkan yang kedua yaitu adalah gangguan kesehatan. Nah, efek ini atau dampak dari polusi udara pada kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan memicu penyakit pernapasan, iritasi mata, dan tenggorokan. Gejala umum yang terlihat adalah sesak dada, mata terbakar, dan batuk. Efek yang lebih serius dapat terjadi pada anak-anak kecil. Paparan polusi udara dapat menyebabkan bronkitis, sakit telinga, dan juga asma. Yang ketiga adalah efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Dan yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer atau ketinggian 20-35 km merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dapat bersifat sangat stabil, menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Untuk mengatasi dampak pencemaran udara, ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi, kemudian melakukan penyaringan asap sebelum dibuang ke udara, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, pembatasan usia kendaraan, serta membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah pencemaran tanah. Nah, apa itu pencemaran tanah? Jika harus didefinisikan, pencemaran tanah yaitu peristiwa masuknya bahan atau zat kimia yang masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri tanah yang tercemar? Oke.
Bagaimana tanah dikatakan tercemar? Ada 3 ciri. Yang pertama adalah tanahnya tandus. Yang kedua adalah tidak bisa ditanami. Dan yang ketiga adalah mengandung sedikit air tanah. Nah, itu dia adalah ciri-ciri pencemaran tanah. Tanah yang tercemar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padatan organik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya, seperti kantong plastik, kemudian kaleng minuman, ada botol, deterjen, minyak, dan oli. Nah, untuk minyak dan oli ini adalah termasuk limbah cair dan juga deterjen. Jika meresap ke dalam tanah dapat membunuh mikroorganisme pengurai dalam tanah. Yang kedua adalah limbah pertanian. Penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan kehilangan zat hara. Sedangkan yang ketiga adalah limbah industri. Limbah industri berupa limbah padat yang berupa padatan atau lumpur hasil pengolahan dari industri kertas, pulp, dan lain-lain. Selain limbah padat, dapat dihasilkan juga limbah cair yang merupakan hasil pengolahan suatu proses produksi, misalnya industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tanah yang tercemar tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak pada tanah. Yang pertama adalah kesuburan tanah menghilang. Sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan karet yang ditimbun dalam tanah sulit diuraikan pengurai dalam tanah. Keberadaannya dalam tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Yang kedua adalah ekosistem terganggu. Ekosistem akan terganggu karena semakin sedikit rumput yang tumbuh sehingga hewan pemakan rumput kesulitan untuk mendapatkan rumput. Yang ketiga adalah tanaman tidak tumbuh subur. Terkikisnya lapisan humus dari permukaan tanah dapat menurunkan produktivitas tanah. Tanah menjadi kurang subur. Senyawa asam dari hujan asam dapat menyebabkan perubahan derajat keasaman atau pH tanah. Hal ini berdampak pada aktivitas organisme pengurai dalam tanah. Perubahan keasaman tanah ini juga berpengaruh tidak baik terhadap penyerapan zat hara dari tanah oleh tumbuhan. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah gangguan kesehatan. Adanya pencemaran tanah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti besar dampak ini pada kesehatan sangat tergantung dalam jenis polutan serta berapa sering dan banyak polutan yang terpapar ke tubuh. Semakin banyak polutan masuk ke dalam tubuh, maka dampak penyakit yang akan dialami juga akan semakin besar. Oleh karena itu, ada beberapa cara penanggulangan untuk pencemaran tanah. Oke, bisa kalian lihat di sini ada pembersihan on-site dan pembersihan off-site. Bedanya untuk pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Sedangkan untuk pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Nah, setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan rumit. Oke, itu dia adalah materi pencemaran lingkungan. Semoga kalian semua yang menyaksikan video pencemaran lingkungan ini dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.